Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini pemirsa, sebuah minibus tertabrak kereta komuter lain di perlintasan tanpa palang pintu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minibus sempat terseret sejauh 30 meter. Kereta komuter lain jurusan Tanah Abang sempat terhenti selama 30 menit usai menabrak minibus di perlintasan sebidang rel kereta Salimah tanpa palang pintu di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Petugas bersama warga mengevakuasi mobil ke pinggir jalan. Kejadian berawal saat mobil berpenumpang 6 orang mati mesin saat melintasi rel kereta. Mobil akhirnya tertabrak dan terseret sejauh 30 meter dari lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Orang yang ada di mobil? Ada 6 orang? Turun itu? Udah turun. Oh, terus itu mobil berhenti apa gimana? Enggak berdiri. Oh, mati ya? Mesinnya mati apa gimana? Hah? Mesinnya mati? Mati mesinnya memang. Masih hidup. Minibus yang ringsek di bagian depan langsung dibawa pemiliknya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Brimob tewas usai mobil yang dikendarainya tertimpa pohon tumbang di Kampung Cidahu, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu malam. Ukuran pohon yang besar membuat kendaraan ringsek parah di bagian kemudi. Petugas mengevakuasi pohon menggunakan alat berat dan derek. Korban diketahui bernama Priyo Budiharto, merupakan anggota kepolisian Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Saat kejadian, ia tengah dalam perjalanan menuju Bandung untuk mengikuti kegiatan kenaikan pangkat. Naas, mobil yang melaju di tengah hujan deras dan secara tiba-tiba sebuah pohon berukuran besar di pinggir jalan tiba-tiba roboh dan menimpa bagian depan mobil. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Raja Polah untuk proses identifikasi lebih lanjut. Ada laporan seperti itu, kami langsung menuju ke TKP. Kemudian setelah tiba di TKP, kami langsung prepare dari peralatan, kemudian mengevakuasi korban, sampai ke mengevakuasi korban, dan alhamdulillah korban bisa dikeluarkan dari mobil yang tergelincir. Viral di media sosial pemirsa, video yang menunjukkan pesawat Batik Air hampir tergelincir saat mendarat di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu kemarin. Dalam video yang beredar, pesawat terlihat mendarat saat kondisi hujan deras dengan sayap kanan nyaris menyentuh landasan. Pihak maskapai Batik Air pun menyampaikan bahwa betul pesawat dengan registrasi PKLDJ melakukan pendaratan ketika situasi hujan cukup lebat. Kemudian saat pesawat mendekati landasan pacu, terjadi peningkatan kecepatan angin dari arah samping. Meski demikian, pendaratan berlangsung dalam kondisi aman dan telah mengikuti seluruh prosedur operasional standar penerbangan. Berdasarkan hasil inspeksi pesawat usai mendarat, tidak ditemukan adanya kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Seorang sopir minibus di Purwakarta, Jawa Barat diamuk warga hingga babak belur karena melarikan diri setelah menabrak pemotor dan angkutan. Korban menderita luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pengendara motor metik ini tergeletak di tengah jalan Purwakarta Subang di Desa Warung Kadu, Pesawahan, Purwakarta dengan kondisi luka berat. Korban ditabrak sebuah minibus yang berjalan kencang dari arah belakang, sementara mobil angkutan oleng.
Emosi warga memuncak saat mendengar teriakan warga lain yang menyebut sopir minibus merupakan pencuri. Akhirnya sopir dihakimi massa hingga babak belur. Sopir berusaha kabur namun terperosok dan jatuh ke sungai. Warga yang emosi langsung merusak minibus. Akibatnya kaca depannya retak dan kaca jendela sebelah kanan hancur. Kejadiannya kenceng ya, Pak, mobilnya kenceng. Nah, terus Arah kanan nabrak. Terus Ya udah. terus Bapak dikejar. Saya emang nggak ngejar, ya, cuman motor nggak ngejar. Saya emang nunggu informasi, dapat di sini baru nyusul ke sini. Yang ngejar dari Wanayasa itu bilang ke sini. Oh, Iya, maling. Ya maling mobil. Jadi warga di sininya percaya maling motor, maling mobil. Langsung dianiaya. Iya, terus dianiaya. Hingga kini sopir minibus dan 2 pengendara motor yang mengalami luka serius masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta. Kasus ini ditangani Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Modus berpura-pura membeli gorengan, seorang pria ketahuan mencuri sepeda motor dan tertangkap warga di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diikat dan menjadi bulan-bulanan warga. Pria yang mengenakan kaos merah ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diikat dan menjadi pusat perhatian warga setempat. Pelaku bersama satu temannya tertangkap saat berpura-pura membeli gorengan di warung. Melihat satu buah sepeda motor metik terparkir di dekat lokasi dengan kunci yang masih menempel, satu orang pelaku langsung beraksi. Sementara teman pelaku berada di atas sepeda motornya mengawasi situasi di sekitar lokasi. Naasnya, pelaku yang hendak membawa kabur sepeda motor curiannya diketahui pemilik yang langsung berusaha mengejarnya. Satu pelaku tertangkap sementara teman pelaku berhasil kabur. Ada 2 pelaku. Yang satu pelaku lagi di mana itu, Pak? Ya nggak jelas, sudah kabur sana. Dia tinggal temennya. Dia sih mengaku orang Rawabuaya. Yang ketangkap ini? Yang ketangkap. Sebagian warga yang masih geram dengan aksi kejahatan curanmor ini kembali berusaha menghakimi pelaku yang sudah babak belur hingga membuat evakuasi pelaku ke dalam mobil polisi sempat kewalahan. Kini kasus pencurian sepeda motor ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kecanduan judi online, karyawan curi mobil Bos Laundry di apartemen Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 2 pelaku ditangkap di Bogor, Jawa Barat saat minum kopi. Polisi mengadang sebuah mobil sedan yang dikendarai seorang terduga penadah di area perbukitan Desa Pangradin 2, Jasinga, Bogor. Tak berkutik saat diamankan polisi. Pelaku mengaku tak mengetahui jika mobil yang digadekan oleh seorang pria hasil kejahatan. Mobil diterima beserta STNK serta BPKB dengan perjanjian gadai sebesar 55 juta rupiah. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan pegawai laundry di apartemen Green Garden Pramuka yang nekat menggelapkan mobil milik majikannya hanya karena kecanduan bermain judi online. Pelaku diringkus di sebuah warung kopi setelah pelariannya selama hampir 2 pekan. Tersangkanya kita amankan di Jasinga, Bogor. Sudah kita amankan, kemudian 2 unit kita kembalikan. Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah diterima oleh pemiliknya. Kalau kondisi mobil itu seperti apa? Kondisi mobilnya masih baik, kondisi mobilnya. Setelah dibawa ke Polsek Cempaka Putih, mobil dikembalikan kepada pemiliknya. Nggak nyangka sebenarnya, Bang. Bisa secepat itu kan baliknya. Kalau harapannya Abang sebagai warga Jakarta, warga Indonesia itu gimana terhadap Polri? Ulang tahun nih bentar lagi. Harapannya kepada Polri ya semoga semakin lebih jaya lah, lebih profesional lagi, lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tersangka penadah terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara tersangka pencurian mobil diancam lebih dari 5 tahun.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu mengamuk di kampus sambil membawa senjata tajam. Mahasiswa tersebut sempat mengancam dan mencoba membacok salah satu temannya. Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu mengamuk di kampusnya sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat mengancam mahasiswa rekan sekelasnya dan mencoba menyerang mahasiswa lainnya hingga mengalami luka di jari tangan dan kakinya. Pelaku akhirnya diamankan oleh petugas keamanan kampus. Diketahui pelaku berinisial RR 23 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum. Kejadian berawal dari tugas makalah. Dari keterangan salah satu korban, pelaku mengamuk lantaran korban menegurnya karena makalahnya sama persis dengan makalah korban, sehingga terjadi cekcok di grup pesan singkat. Sebelum mengamuk, pelaku juga sempat melakukan pengancaman melalui pesan singkat. Jadi disuruh buat makalah, habis buat makalah tuh dikirim ke grup. Jadi pas aku ngirim itu, kau duluan? Aku ngirim duluan, habis itu jam 12 besoknya atau jam pokoknya malam itu antara besoknya, aku lihat, aku cek lagi siapa aja yang udah kirim. Pas aku lihat, kok sama judulnya. Judulnya sama isinya? Judulnya sama. Isinya sama, kan pokoknya kalau makalah aku tuh aku kasih ciri, di daftar isi itu ada kelang baru ini. Itu sama, semuanya sama, cuma dibedakan namanya. Korban yang merasa terancam akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polresta Bengkulu. Pelaku dibawa oleh tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu dan menyita barang bukti golok yang dibawa pelaku. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, ledakan dan kebakaran terjadi di rumah tempat penimbunan BBM ilegal di Palembang, Sumatera Selatan. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena adanya bak penampungan drum serta jerigen berisi BBM. Rumah yang menjadi gudang penimbunan BBM di Jalan Kartowinangun, Talang Betutu, Sukarami, Palembang terbakar. Ledakan bahkan sempat terdengar beberapa kali dan membuat warga sekitar takut untuk melakukan pemadaman mandiri. Petugas damkar yang tiba di lokasi juga kesulitan melakukan pemadaman karena banyaknya bahan mudah terbakar. Dilaporkan terdapat bak penampungan, 8 drum, serta 24 jerigen berisi BBM yang berhasil diamankan warga dari lokasi kejadian. Penimbunan minyak itu memang dari pemerintah tidak boleh kan Pak. Cuman sayangnya dari Pak Rianto sendiri itu selaku yang punyai yang berdekatan langsung itu tidak melapor. Andaikan dulu melapor, saya cegah itu Pak. Pasti saya cegah karena itu bagaimanapun tidak boleh Pak. Bahaya itu Pak. Termasuk penyebab sendiri belum tahu dengan belum tahu, dan tetangga pun juga kejadian persis pun tidak tahu. Tidak tahu, tahunya sudah ada api, terus ada orang kebakar tadi. Petugas mengerahkan 6 unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah 2 jam kemudian. Akibat kebakaran, 1 korban mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kendala cuma di air Pak. Di air terus karena harus punya air yang cukup karena ini bukan terbakar biasa, ini minyak. Jadi, berarti ini tempat apanya Pak? Agak lambat penanganannya, pemadamnya, tapi alhamdulillah selesai kita tangani dengan baik. Berarti yang terbakar ini tempat apanya Pak? Ini yang terbakar ini minyak Pak. Jadi gudang minyak ditumpuk untuk bunker sekitar seperti bunker itu dibuat bunker di solar Pak ya. Berarti tadi masih ada api-api tersisa di bawah tadi Pak? Ya, makanya itu kita lama tadi pendinginan, kita harus cukup suplaian air. Oke. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah TKP untuk mengetahui asal-usul api serta memintai keterangan pemilik gudang BBM tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Petugas damkar mengevakuasi seorang wanita yang terjebak dalam lift di Tanjung Priok, Jakarta. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, petugas berupaya membantu melepaskan kunci pengaman sepeda yang menyangkut di leher seorang bocah. Pemotongan kunci di leher kok bisa. Lihat dek. Oh, emang nih dek. Laporan, coba duduknya dicopot.
Petugas damkar berupaya melepaskan kunci pengaman sepeda yang menyangkut di leher bocah wanita berusia 8 tahun di Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Adik ya, mainan di leher ini. Dengan berhati-hati, petugas memotong kawat pengaman yang mengalung di leher bocah tersebut. Kejadian bermula saat bocah kelas 2 SD bernama Zaidah itu bermain kunci pengaman sepeda milik keluarganya dan mengalungkan di lehernya. Leher ini. Di bawah. Itu bunyinya. Ini buat. Namun tiba-tiba kuncinya tidak bisa dilepas karena kuncinya hilang. Orang tua korban langsung membawa anaknya ke kantor damkar untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu di Jakarta Utara, petugas damkar mengevakuasi seorang perempuan yang terjebak di dalam lift di sebuah gedung kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pintu lift yang tertutup rapat berusaha dibuka paksa oleh petugas Gul Kamat Sektor Papanggo, Tanjung Priok. Dengan menggunakan alat pembuka hidrolik, petugas perlahan-lahan berhasil membuka pintu lift dan korban pun berhasil keluar dengan selamat. Korban sempat terjebak di dalam lift tersebut sekitar setengah jam akibat lift tersebut sedang mengalami gangguan atau kerusakan. Evakuasi dilakukan setelah adanya laporan warga yang mengetahui adanya seorang perempuan yang terjebak di dalam lift. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas damkar berhasil mengevakuasi seorang pria yang nekat memanjat tower provider di Desa Lubuk Palas, Asahan, Sumatera Utara. Diduga pria tersebut mengalami depresi akibat permasalahan rumah tangga. Warga dihebohkan dengan aksi seorang pria yang berada di atas tower provider Desa Lubuk Palas, Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara. RR, pria 24 tahun tersebut, nekat memanjat tower setinggi 40 meter. Bahkan ia pun sempat ingin mengakhiri hidup dengan melompat dari tower. Tim pemadam kebakaran dan polisi berupaya melakukan penyelamatan. Negosiasi pun berlangsung alot. 2 jam kemudian, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Pria ini nekat memanjat tower karena mengalami depresi akibat permasalahan rumah tangga dengan istrinya. Ada seseorang yang ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan memanjat tower Telkomsel. Kini pria tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan wisatawan yang dilaporkan tenggelam di pantai Sunset Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan mengambang sejauh 2 km dari lokasi tenggelam. Empat wisatawan tergulung ombak saat berenang di pantai Sunset Karangpapak, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat lalu. 3 korban berhasil diselamatkan, sementara 1 korban lagi hilang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada Minggu siang. Saat ditemukan, korban bernama Jaki, warga Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan posisi tertelungkup mengambang di tengah laut dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan sejauh 2 km dari pertama kali korban hilang di gulung ombak. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke darat untuk dilakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Korban kita temukan dengan jarak 2 nautical dari lokasi kejadian, lebih tepatnya di garis lurus pantai Kebon Kelapa, Karanghau, Kecamatan Cisolok. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Demikian, terima kasih. Jasad korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tebing setinggi kurang lebih 1 km di Kampung Ciomas, Tasikmalaya, Jawa Barat longsor hingga menimpa petani yang sedang mencangkul sawah. 2 orang berhasil selamat, 2 lainnya masih dalam proses pencarian. Izin melaporkan kejadian bencana alam longsor di perbatasan Kutawaringin, Tinjau Waringin mengakibatkan 2 orang tertimbun.
6 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai beraktivitas di sawah di Kampung Ciamas, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini tadinya sawah tapi udah gak ada, hilang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim evakuasi gabungan. Saat kejadian, 4 warga yang seluruhnya berprofesi sebagai petani sedang beristirahat di area sawah. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah atas tebing, disusul dengan longsoran tanah hingga menimbun 2 orang yang berusia lanjut dan tak sempat menyelamatkan diri. Lokasi longsor berada di perbatasan Kutawaringin dan Tenjo Waringin. Ada terjadi tanah longsor, di mana di bawah tanah longsor itu bentuknya itu seperti lembah. Dari kanan dan kiri itu jatuh. Nah, di bawah itu ada 4 orang warga yang sedang bertani. Sedangkan yang 2-nya berhasil selamat, yang 2-nya diduga itu tertimbun dari longsoran tersebut. Nah, hari ini tadi saya bersama dengan BPBD, Tagana, dan masyarakat setempat, Satpol PP, TNI, Koramil juga datang ke lokasi mau melaksanakan evakuasi. Longsor yang terjadi berasal dari tebing dengan ketinggian diperkirakan mencapai ratusan meter. Material tanah yang menimbun korban memiliki kedalaman antara 5 hingga 6 meter, dengan panjang longsoran diperkirakan mencapai 1 kilometer. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Banjir terparah terjadi di wilayah Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga, 172 rumah terendam. Sebanyak 172 rumah di bantaran Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terendam banjir setelah diguyur hujan selama 5 hari tanpa henti. Ketinggian air mulai 1 hingga 2 meter. Banjir mulai terjadi sejak hari Sabtu, namun ketinggian air makin parah sejak Minggu dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir mulai mengungsi menggunakan perahu karet ke posko yang didirikan di sepanjang jalan sekitar lokasi banjir. Tadi baru sampai di sini airnya. Tadi jam 3 baru bertambah ke Coram terus. Sudah sampai berapa meter airnya? Yang di sini, ini kira-kira bisa 1 meter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, Cornelius Supadang, mengungkapkan banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Jalan Negara Trans Flores Maumere Ende, Nusa Tenggara Timur terputus. Pemirsa, longsor mengakibatkan 7 kabupaten terisolir. Longsor terjadi di jalur Trans Ende Maumere KM 56, Dusun Duan Dunggi Loo, Desa Lise, Puuk, Kecamatan Wolo, Nusa Tenggara Timur. Material tanah, pohon, dan batu menutup bahu jalan sehingga memutus arus lalu lintas. Petugas dari Danramil 160202 Wolowaru telah berkoordinasi dengan operator alat berat dari PUPR untuk membersihkan ruas jalan yang masih tertutup tanah longsor. Hingga saat ini, jalur KM 56 hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Petugas mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif dari Mone atau jalur Jope. Akibat kejadian ini, 7 kabupaten di Maumere terisolir.